Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Insinyur Ani Farida MSI dan Ibu Sari Mustika SPT MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Penelitian Pangan dan Gizi. Saya Nurul Abdillah Yusyaf dengan NIM 200750888 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pembuatan stir yogurt susu kacang tanah. Langsung saja untuk hasil penelitiannya. Yang pertama, pengaruh penambahan starter yogurt sebanyak 5%, 10%, dan 15% terhadap kualitas warna. Dapat dilihat pada grafik yang ada di sebelah sini. Pada grafik tersebut menjelaskan bahwa nilai rata-rata kualitas warna pada X1 diperoleh skor rata-rata sebesar 3% dengan kategori krem. Sedangkan X2 diperoleh rata-rata sebesar 300% dengan kategori krem dan X3 diperoleh rata-rata sebesar 3,00 juga dengan kategori krem. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa X1, X2, dan X3 nilai rata-ratanya berwarna krem. Yang kedua, pengaruh penambahan starter yogurt sebanyak 5%, 10%, 15% terhadap kualitas aroma. Dapat dilihat juga pada grafik yang ada di samping, menjelaskan bahwa nilai rata-rata kualitas aroma yogurt pada X1 diperoleh skor rata-rata sebesar 5,00 dengan kategori sangat beraroma kacang tanah. X2 diperoleh skor rata-rata sebesar 4,00 dengan kategori beraroma kacang tanah dan X3 diperoleh skor rata-rata sebesar 4,00 juga dengan kategori beraroma kacang tanah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa X1 memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara tiga perlakuan tersebut. Yang ketiga, pengaruh penambahan starter yogurt sebanyak 5%, 10%, 15% terhadap kualitas rasa asam. Nilai rata-rata kualitas rasa asam yogurt pada X1 diperoleh skor rata-rata sebesar 4,00 dengan kategori cukup asam. Sedangkan X2 diperoleh skor rata-rata sebesar 2,00 dengan kategori kurang asam dan X3 diperoleh skor rata-rata sebesar 2,00 juga dengan kategori cukup asam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa X1 memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara tiga perlakuan tersebut. Untuk yang keempat adalah pengaruh penambahan starter yogurt sebanyak 5%, 10%, dan 15%. Penjelasan dari grafik yang ada di samping adalah nilai rata-rata kualitas rasa asam yogurt pada X1 diperoleh skor rata-rata sebesar 3,00 dengan kategori cukup manis, sedangkan X2 diperoleh skor rata-rata sebesar 2,00 dengan kategori kurang manis dan X3 diperoleh skor rata-rata 2,00 dengan kategori cukup manis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa X1 memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara tiga perlakuan tersebut. Yang kelima, pengaruh penambahan starter yogurt sebanyak 5%, 10%, dan 15% terhadap kualitas tekstur. Nilai rata-rata kualitas tekstur yogurt pada X1 diperoleh skor rata-rata sebesar 4,00 dengan kategori kental, X2 diperoleh skor rata-rata 3,00 dengan kategori cukup kental, dan X3 diperoleh skor rata-rata 3,00 juga dengan kategori cukup kental. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa X1 memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara tiga perlakuan tersebut. Saya masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama, pengaruh kualitas warna stir yogurt dengan penambahan starter yogurt sebanyak 5%, 10%, dan 15%. Berdasarkan hasil uji organoleptik yang telah dilakukan terhadap tiga perlakuan yaitu X1, X2, dan X3, nilai rata-rata kualitas warna X1 diperoleh skor rata-rata sebesar 3% dengan kategori krem, X2 dengan kategori krem, dan X3 juga diperoleh dengan kategori krem. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa X1, X2, dan X3 nilai rata-ratanya sama-sama di kategori berwarna krem.
kategori warna krem ini adalah kategori yang diharapkan untuk warna stir yogurt kali ini. Yang kedua, pengaruh kualitas aroma stir yogurt dengan penambahan starter yogurt sebanyak 5%, 10%, dan 15%. Berdasarkan hasil uji organoleptik yang telah dilakukan terhadap 3 perlakuan, nilai rata-rata kualitas aroma yogurt pada X1 beraroma khas kacang tanah, sedangkan X2 diperoleh dengan kategori beraroma kacang tanah, dan X3 juga diperoleh dengan kategori beraroma kacang tanah. Kategori beraroma kacang tanah ini adalah kategori yang diharapkan untuk kualitas aroma stir yogurt kacang tanah. Yang ketiga, pengaruh kualitas rasa asam stir yogurt dengan penambahan starter yogurt sebanyak 5%, 10%, dan 15%. Berdasarkan hasil uji organoleptik yang telah dilakukan terhadap 3 perlakuan, yaitu perlakuan X1, X2, dan X3, didapatkanlah hasil bahwa X1 diperoleh skor rata-rata sebesar 4,00 dengan kategori cukup asam, X2 skor rata-ratanya 2,00 dengan kategori kurang asam, dan X3 juga memperoleh skor rata-rata sebesar 2,00 dengan kategori cukup asam. Sebenarnya lanjut untuk pengaruh kualitas rasa manis stir yogurt dengan penambahan starter yogurt sebanyak 5%, 10%, dan 15%. Berdasarkan hasil uji organoleptik, didapatkanlah hasil bahwa pada X1 diperoleh skor rata-rata 3,00% dengan kategori cukup manis. X2 didapatkanlah hasil bahwa skor rata-ratanya itu 2,00% dengan kategori kurang manis, dan X3 juga dengan rata-rata sebesar 2,00 dengan kategori cukup manis. Dengan kategori kurang manis. Untuk yang kelima, pengaruh kualitas tekstur stir yogurt dengan penambahan starter yogurt sebanyak 5%, 10%, dan 15%. Berdasarkan hasil uji organoleptik yang telah dilakukan terhadap 3 perlakuan, yaitu X1, X2, dan X3, didapatkanlah hasil rata-rata terhadap kualitas yogurt pada X1 sebesar 4,00 dengan kategori kental, X2 dan X3 diperoleh skor rata-ratanya itu sebesar 3,00 dengan kategori cukup kental. Kategori X2 dan X3 inilah yang diharapkan pada stir yogurt tersebut. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pengaruh penambahan stir yogurt terhadap kualitas warna itu, hasil kualitas warna stir yogurt susu kacang tanah terhadap X1, X2, dan X3 sama-sama terbaik, yang mana berada pada kategori berwarna krem dengan nilai rata-rata 3,00. Yang kedua, pengaruh terhadap kualitas aroma dapat disimpulkan bahwa hasil terbaik pada X2 yaitu 4,00 dan X3 4,00 dengan kategori beraroma khas kacang tanah. Yang ketiga, terhadap pengaruh penambahan stir yogurt terhadap kualitas rasa asam, hasil terbaik ini terdapat pada X1 yaitu skor rata-ratanya 4,00% dengan kategori asam. Untuk pengaruh penambahan stir yogurt terhadap kualitas rasa manis stir yogurt susu kacang tanah yang diharapkan dengan kategori rasa manis itu tidak ada. Dan untuk pengaruh penambahan stir yogurt sebanyak 5%, 10%, dan 15% terhadap kualitas tekstur, hasil terbaik terdapat pada pada X2 dan X3, yaitu skor rata-ratanya 3,00 dengan kategori cukup kental. Selanjutnya saya masuk ke bagian saran. Untuk sarannya yang pertama adalah dalam pembuatan susu kacang tanah, sebaiknya memakai kacang tanah tanpa kulit dengan kualitas yang bagus. Selain menghasilkan warna susu yang sangat bagus, pengolahan kacang tanah tanpa kulit juga sangat memudahkan dalam proses pengolahan. Yang kedua, saat proses penyaringan susu kacang tanah, sebaiknya dilakukan berulang kali agar bubur kacang tanah tidak ikut termasuk ke proses selanjutnya. Yang ketiga, pengaruh
perhatikan selalu suhu pada saat pasteurisasi. Yang keempat, perhatikan tanggal kadaluarsa starter yogurt yang akan digunakan. Yang kelima, saat fermentasi, wadah atau botol yang digunakan harus benar-benar dalam keadaan kering, tertutup rapat, dan hal tersebut merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pembuatan yogurt. Dan yang terakhir adalah, selama proses pembuatan stir yogurt susu kacang tanah, hygiene dan sanitasi harus diperhatikan. Baiklah, mungkin sekian presentasi seminar hasil saya pada kali ini. Terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Ani Farida MSI, MPD MSI, dan Ibu Sari Mustika SPT MSI selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian pangan dan gizi yang telah membimbing saya dalam pembuatan proposal ini. Terima kasih juga atas segala masukan, kritik, dan saran terhadap proposal saya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kelancaran atas segala urusan kita. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.